dan Uni Eropa atau AYUSEPA. Jadi ini adalah kemitraan ekonomi dan bisnis antara negara-negara dengan Uni Eropa gitu ya. Salah satu implikasinya nanti akan membahas soal perjanjian anti deforestasi, upaya untuk diet emisi atau dekarbonisasi dan lain sebagainya dalam sektor bisnis dan industri. Nah, maka dari itu di sini Selios, tim hukum Selios yang akan diwakili oleh Mas Muhammad Saleh dan juga bekerja sama dengan Pusat Studi HAM UII, Universitas Islam Indonesia, akan memflorkan atau menjelaskan hasil kajian bagaimana pandangan potensi dari perjanjian kerjasama ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit susunan acara kita pada pagi hari ini. Nanti akan dimulai dengan pembukaan dan pengantar dari Direktur Eksekutif Selios, Mas Bima Yudhistira. Kemudian dari tim penyusun akan menjelaskan hasil kajiannya, serta nanti ada Mbak eh, Haya yang akan menanggapi dari sisi hukum dan HAM, serta nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, eh, kita akan persilahkan waktu dan kesempatan kepada Mas Bima Yudhistira untuk memberikan konteks kenapa pada akhirnya Selios mengangkat Ayu Cepa ini sebagai sesuatu yang harus kita take look bersama. Silakan Mas Bima Yudhistira. Ya, terima kasih Mbak Vio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terutama terima kasih pada teman-teman semuanya, peserta. Kemudian ada jurnalis juga, ada Saleh sebagai penulis, ada Mas Said Hadi dari Pusham UII juga menulis laporan singkat sebenarnya atau policy brief terkait dengan pentingnya kerjasama Indonesia, Uni Eropa, EU-SEPA, dan terkait dengan standar lingkungan, kemudian ada bisnis dan hak asasi manusia yang terkait dengan kerjasama ini. Kenapa menjadi penting dan kenapa Selios dan Pusham UII ya, saya kira nanti Said Hadi bisa menambahkan dari perspektif bisnis dan hak asasi manusia. Kalau dari Selios, kita melihat bahwa ini adalah kesempatan karena kerjasama ini 10 tahun lamanya negosiasi, dan kalau kita baca, ada beberapa chapter di dalam hasil negosiasi terakhir yang sudah final, itu terkait dengan keberlanjutan. Jadi pembangunan, perdagangan, dan juga keberlanjutan. Di dalam chapter itu spesifik terdapat beberapa pasal atau kesepakatan yang intinya adalah tidak boleh ada negara dalam kerangka kebijakan komprehensif Indonesia-Uni Eropa itu yang menurunkan standar lingkungan untuk meningkatkan volume perdagangan ataupun investasi. Nah, ini karena memang beyond dari perdagangan, ada investasinya juga. Sehingga di sini ada peluang sebenarnya, apakah kita bisa memanfaatkan perjanjian kerjasama perdagangan ini di tengah adanya perang dagang dan juga pasar Uni Eropa dengan daya beli yang relatif ya, purchasing power parity-nya lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, bisa menjadi pasar alternatif. Tapi catatannya kalau kita bisa mendorong pasar alternatif seperti Uni Eropa, terutama di produk-produk non-migas. Salah satunya adalah misalnya ada besi dan baja, kemudian mineral kritis, ada nikel, ada bauksit, ada tembaga, ada timah. Tapi di situ juga belum selesai, karena setelah kerjasama Uni Eropa ini, maka Indonesia juga harus patuh terhadap EUDR. Ya, ini kebijakan anti deforestasi. Jadi setiap produk yang diekspor dari suatu negara masuk ke Eropa, meskipun negara itu sudah punya kerjasama komprehensif, tetap dia harus patuh terhadap yang namanya EUDR. Jadi kita harus memastikan logging kayu ataupun produk terkait kehutanan, kemudian produk sawit, ada kopi, cengkeh juga yang dikirim dari Indonesia ke Uni Eropa itu bukan hasil dari deforestasi, bukan dari pembukaan lahan baru. Kemudian ada lagi CBAM. Nah, CBAM itu adalah Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi bagaimana Uni Eropa juga akan melakukan tracing, melakukan penelusuran, apakah besi dan baja atau aluminium, produk-produk olahan dari nikel yang ingin dikirim ke Eropa, meskipun dia menikmati tarif yang cukup rendah, tetapi bagaimana nih
Apakah dia masih menggunakan PLTU batubara di kawasan industri? Karena sebagian besar pengolahan besi dan baja, kemudian aluminium atau olahan dari nikel, ferronikel, nikel pig iron, itu masih mengandalkan batubara dalam dua hal. Pembangkitan listriknya batubara, blast furnace-nya atau peleburannya juga menggunakan batubara. Jadi batubaranya double. Nah, ini bisa dikenakan tarif karbon yang tinggi untuk masuk pasar di Eropa. Jadi kita sudah happy dengan tarif yang rendah, ekspor bisa masuk ke Eropa, tapi dengan berbagai standar lingkungan yang tidak bisa diskriminatif, akhirnya produk Indonesia bisa kalah bersaing juga dari negara-negara yang lebih patuh terhadap standar lingkungannya. Nah, itu baru sisi lingkungan nih. Belum nanti bicara soal bisnis dan hak asasi manusia. Nah, di konteks yang lain, ini ada yang menarik karena bagi pelaku usaha, dia tahu ini adalah peluang untuk melakukan ekspor, tapi seluruh sertifikasi dan standarisasi tadi itu biayanya besar sekali. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau sudah melantai di bursa saham sekalipun, dia harus melakukan rekrutmen, dia memanggil konsultan, kemudian harus ada compliance manager, dan itu biaya yang sangat-sangat mahal. Apalagi dalam konteks misalnya terkait dengan sawit itu di smallholder ataupun petani-petani mandiri, pekebun-pekebun skala kecil, itu biaya sertifikasi dan standarisasi lingkungan tadi, UDR misalnya, ini gimana nih? Apakah pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas dan skema bantuan terhadap petani-petani kecil, sehingga mereka juga bisa menikmati dari adanya kesepakatan Uni Eropa ini? Jadi ini merupakan test case, merupakan hal yang sangat eksperimental, bagaimana sebuah perjanjian kerjasama perdagangan itu bisa dioptimalkan, tapi bisa juga tidak berdampak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi lapangan kerja. Karena kita pun sudah melihat adanya ASEAN China Free Trade Agreement, kemudian banyak sekali kerjasama perdagangan di lintas negara, tapi pemanfaatannya relatif kecil. UMKM bingung, apalagi dengan standar-standar yang cukup rumit, tapi diperlukan. Jadi kita melihat ini sebenarnya jangan dilihat sebagai tantangan, tapi juga peluang, tergantung dari sisi pemerintah. Apakah mau membantu agar seluruh uji kelayakan dan juga terkait dengan standar tadi, dari segi biaya, dari segi kapasitas teknis, itu bisa dibantu oleh pemerintah dan terintegrasi. Nah, kata kuncinya adalah terintegrasi. Sehingga dengan banyaknya sertifikasi yang harus dipatuhi, ini bisa membuat Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional, bisa juga Indonesia lebih mendorong misalnya produk-produk yang punya sustainability record, punya track record keberlanjutan. Jadi kita melihatnya ini sebagai peluang. Nah, untuk lebih lanjut mungkin nanti saya serahkan kepada Mbak Vio ya dari Selios dan juga Mas Saleh dari Selios, Mas Sahid dari Pusam UI untuk menjelaskan lebih lanjut hasil kajian singkat ya untuk mempersiapkan implementasi dari EUSEPA. Itu saja dari saya sebagai pembuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Mas Bima. Tadi udah memberikan konteks ya, kenapa pada akhirnya kita perlu, Selios dan Pusam UI perlu untuk melakukan kajian ini. Jadi selanjutnya kita akan langsung aja lanjut ke pemaparan dari Mas Saleh. Tadi sedikit menukil dari pembukaan yang dilakukan oleh yang dikatakan oleh Mas Bima. Sebenarnya saya mau mengunci satu pertanyaan gitu ya untuk Mas Saleh yang sebenarnya ini sudah dijawab dari hasil briefnya. Jadi sebenarnya bisa nggak sih perjanjian perdagangan ekonomi ini bisa nggak menjadi momentum untuk sebagai momentum untuk reformasi kebijakan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dan kalaupun bisa, apa aja celah kebijakan yang mungkin ada di dalam penerapan AYUSEPA ini? Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya dari Mas Muhammad Saleh, selaku peneliti bidang hukum dari Selios untuk menjelaskan bagaimana ini sebenarnya menjadi jawaban untuk beralih menjadi rezim anti deforestasi dan rendah karbon. Silakan untuk Mas Saleh. Ya, makasih Mbak Vio sebelumnya. Mau cek suaranya lancar?
Suaranya masuk ya? Cek. Masuk, Oke, Mas. oke, baik. Terima kasih Mas Bima, Mbak Vio, Mas Sahid, dan nanti juga akan bergabung Mbak Haya dari Satya Bumi yang juga akan memberi respon terhadap brief singkat yang teman-teman Celios dan Pusam susun. Dan terima kasih atas paparan awal yang disampaikan oleh Mas Bima, memberi konteks yang cukup komprehensif ya, dan bisa melihat secara overview kira-kira bagaimana kebijakan EU CEPA dan EUDR dan CBAM nantinya akan sangat menentukan transisi menuju rezim anti deforestasi dan rendah karbon sebagaimana yang kami tulis dalam report singkat ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi Mas Bima menyampaikan cukup signifikan bahwa sejak kita menandatangani EU SEPA 23 September 2025 yang dinegosiasikan dengan waktu yang cukup lama, ini menjadi momentum yang sangat positif. Ada potensi nol tarif akses ya untuk 90,4% ekspor Indonesia ke pasar Eropa yang bisa terbilang sangat besar. Dan potensi ini jika kita bisa akselerasi akan sangat berdampak positif bagi perdagangan dan juga tentu akan berdampak positif terhadap perbaikan tata kelola bisnis di Indonesia. Nah, tantangannya memang ada dua. Yang pertama yaitu Uni Eropa memberlakukan EU deforestasi dan Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM sebagai standar untuk memastikan kita bisa masuk atau compliance terhadap ekosistem bisnis yang sedang mereka susun. Sebagai contoh misalkan EUDR itu mensyaratkan 3 poin besar ya, menuntut produk yang bebas deforestasi, ada traceability atau rantai pasok yang baik ya, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ini juga inline dengan rencana kebijakan pemerintah untuk merumuskan prisma ya, penilaian resiko bisnis dan HAM yang saat ini menjadi agenda yang sedang disusun oleh Kementerian HAM. Nah, di saat yang sama juga kebijakan CBAM itu menuntut setidaknya 2 poin besar, yaitu menuntut menuntut produksi rendah karbon di rantai produksi dan verifikasi penurunan emisi karbon. Nah, ini akan sangat berdampak signifikan terhadap beberapa industri yang ada di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat ada beberapa komoditas yang nantinya punya potensi terkait dengan perdagangan EU SEPA ini, ya. Ada sawit, kopi, kakao, kayu karet, ya, kedelai, semen, listrik, baja, pupuk, aluminium, bahan kimia lainnya yang ini juga sangat strategis ya bagi perdagangan di Indonesia. Maka UDR itu mempersyaratkan tanpa deforestasi, traceability, hak asasi manusia. CBAM juga menginginkan ada verifikasi penurunan emisi karbon di seluruh rantai pasok produksi dan data emisi yang dapat diverifikasi dan terbuka, serta ada kebijakan negara eksportir yang harus berkontribusi pada penurunan CO2 global. Nah, oleh karena itu, kita tentu hari ini memiliki dilema yang cukup besar ya. Pertama, tekanan kita itu mempertahankan volume ekspor saat ini dengan keinginan untuk mengubah praktik ekspor yang telah ada sejak lama. Nah, tapi juga kita memiliki peluang yang cukup baik ya jika kita patuh terhadap standar EU SEPA sebagai katalis, tentu ini bisa mereformasi tata kelola lingkungan dan HAM ya, dan bisnis yang ada di Indonesia. Tetapi hari-hari ini ya, kita memiliki tantangan domestik yang cukup serius ya. Kalau kita lihat dari sisi regulasi, hari ini ada 3 regulasi yang memperlihatkan ada orientasi pro bisnis dalam rezim perizinan kita itu yang tidak begitu baik ya. Misalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang memprioritaskan kemudahan untuk memperoleh izin usaha tanpa pengawasan yang memadai, itu nampaknya menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian PP 23 2021 ya yang cukup lemah ya, mengatur standar lingkungan dan investasi di sektor kehutanan. Ini membuat ke depan penting sekali untuk mencermati kembali
rezim PP 23 2021 yang memberi banyak sekali kemudahan di sektor kehutanan. Dan di saat yang sama juga sampai hari ini kita masih memiliki kebijakan proyek strategis nasional ya atau PSN yang memberi banyak kemudahan-kemudahan sehingga lemahnya pengawasan, ya, keterbatasan petani kecil, tumpang tindih perizinan, akuntabilitas yang lemah, ya di 3 regulasi ini yang bisa kita bilang regulasi ini yang cukup pro pada bisnis dan perizinan yang tidak terlalu bertanggung jawab, ini masih menjadi tantangan kita ke depan. Nah, kemudian kalau kita ingin mendorong perbaikan kebijakan, maka penting sekali ada tekanan harmonisasi regulasi. Sejauh ini ya sejak perjanjian itu disepakati, kita belum melihat pemerintah melakukan harmonisasi yang signifikan terhadap regulasi-regulasi yang ada ya. Karena implementasi UDR ya membutuhkan perataan antara kerangka hukum Indonesia dan standar-standar yang saat ini berada, dan saat ini ada perbedaan yang sangat signifikan antara pendekatan berbasis legalitas yang ada di Indonesia yang cenderung sangat positivistik dengan pendekatan berbasis berkelanjutan yang ada di EU. Misalkan di Indonesia, regulasi nasional Indonesia itu masih berfokus pada legalitas, kemudian ISPO, SLVK, dan sertifikasi hukum kayu itu tidak terintegrasi dan memiliki standar yang sangat rendah. Kemudian juga tadi deforestasi dan tumpang tindih perizinan masih terjadi. Sedangkan kalau kita lihat regulasi EU, fokus pada deforestasi yang baik, ya, traceability, human right, ya, sistem audit yang berbasis konflik, ya. Kemudian ada akomodasi terhadap prinsip FPIC sebagai bagian dari integral dari proses pengambilan keputusan. Nah, ini yang ke depan penting sekali untuk diharmonisasi oleh Indonesia agar standar kita cukup baik dan apa namanya comply-nya baik terhadap standar-standar UDR. Nah, kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bima, beban kepatuhan bagi petani kecil juga masih cukup tinggi kalau kita lihat ya. Di mana kalau kita melihat data hanya 0,3% petani sawit mandiri yang tersertifikasi ISPO di tahun 2024. Nah, ini memperlihatkan standar ISPO saja itu belum mampu dipenuhi dengan cukup baik oleh petani kecil di Indonesia, dan keterlibatannya sangat rendah. Jika tidak ada intervensi yang baik, maka kita tidak bisa melakukan akselerasi ke depan. Maka perlu ada intervensi dari pemerintah. Nah, apa intervensinya? Ada 3 hal ya. Dari sisi pemetaan area, kemudian asesmen risiko deforestasi dan dokumentasi rantai pasok. Ini penting sekali untuk segera diintegrasikan dan disiapkan oleh pemerintah, khususnya bagi petani-petani kecil yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat juga data dari studi Celios itu menunjukkan ada potensi lonjakan ekspor biomass di program transisi energi di Indonesia karena saat ini ada skema hutan tanaman energi yang mendorong agar penggunaan pelet kayu sebagai pembangkit listrik yang dicampurkan dengan batu bara untuk proyek transisi energi. Dan tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, untuk kebutuhan luar negeri, di mana studi Celios menemukan ada peningkatan yang signifikan ekspor biomass ke Jepang antara tahun 2012 sampai tahun 2023. Ini menunjukkan ya ada resiko deforestasi biomasa melalui skema hutan tanaman energi, ada praktek deforestasi yang terjadi masih cukup masif bagi perusahaan-perusahaan pemegang izin hutan tanaman, dan UDR sesungguhnya bisa menjadi alat penting untuk membatasi praktek deforestasi di sektor biomasa ke depan. Nah, dan juga kalau kita lihat ada praktek perbedaan selisih perdagangan antara Indonesia dan Jepang, di mana Jepang mencatat angka perdagangan yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Nah, indikasi yang selama ini dilihat oleh Celios ada potensi penyelundupan ya kayu yang diekspor ke Jepang ya, dan ini juga menjadi tantangan kita ke depan untuk mendorong tata kelola perbaikan di sektor kehutanan. Nah,
di saat yang sama juga kami melihat ada persoalan dari aspek sertifikasi, di mana studi Celios di tahun 2024 memperlihatkan ada sebuah perusahaan di wilayah Kalimantan Tengah yang terafiliasi dengan perusahaan Jepang itu lolos audit ya, meskipun ada konflik lahan, ada degradasi lingkungan. Dan ternyata setelah diidentifikasi auditornya itu memiliki hubungan jangka panjang dengan industri di Jepang. Jadi antara auditor dengan perusahaan yang diaudit itu terafiliasi ya, sehingga independensi dari auditor untuk melakukan audit terhadap kualitas perusahaan itu juga tentu dipertanyakan. Nah, padahal standar ini yang saat ini berlaku di Indonesia. Nah, maka sertifikasi-sertifikasi yang ada di Indonesia belakangan cenderung hanya menjadi sebuah market driven ya bagi perusahaan-perusahaan untuk jualan saja, untuk semacam mencari cap saja bahwa mereka sudah comply dengan standar nasional. Padahal standar nasional yang saat ini kita miliki jauh di bawah standar ya dan memiliki cukup banyak kelemahan. Nah, maka penguatan ISPO ini penting sekali untuk dilakukan ya. Bagaimana misalkan kita mengintegrasikan ya prinsip ISPO ini dengan prinsip FPIC, perlindungan masyarakat adat, ya mekanisme keluhan, proses remediasi. Ini penting sekali untuk diperbaiki. Dan harmonisasi regulasi ya seperti ISPO dan UDR ini penting sekali untuk segera disempurnakan oleh pemerintah. Nah, tata kelola data juga menjadi persoalan ya, di mana UDR dan SIBEM itu menuntut ya ada ketepatan data spasial yang dimiliki oleh eksportir ya, dan ada konsistensi penerapan hukum di seluruh tingkatan pemerintah baik di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kemampuan pemetaan beresolusi tinggi pada aspek data spasial. Nah, tapi hari-hari ini kita memiliki tiga tantangan besar dari sisi tata kelola dan data spasial, di mana izin itu bisa tumpang tindih, di satu konsesi itu bisa 3-4 izin ya, dan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip UDR ya. Kemudian masih terjadi sentralisasi ya terhadap pengambilan keputusan, pemerintah lokal itu tidak memiliki cukup ruang untuk merumuskan kebijakan, dan ada mekanisme pelepasan kawasan hutan yang terjadi misalkan untuk proyek strategis nasional. Ini juga masih menjadi tantangan yang sangat serius, sehingga kondisi-kondisi hari ini masih sangat jauh dari kondisi ideal yang diinginkan oleh UDR sebagai standar bisnis yang mestinya kita penuhi. Nah, sedangkan untuk aspek SIBEM, kalau kita melihat sebagai perbandingan ya, data dekarbonisasi di sektor baja misalkan, itu menunjukkan bahwa industri baja itu menjadi konsumen batu bara terbesar kedua setelah PLTU. Nah, harapannya sebenarnya SIBEM ini bisa menjadi tantangan krusial bagi industri baja Indonesia dan menuntut adanya transformasi mendasar dalam proses produksi untuk mencapai target emisi kita. Dan SIBEM pada dasarnya telah mewajibkan negara-negara eksportir untuk secara aktif ya berkontribusi dalam mengurangi emisi CO2 dalam proses produksinya. Nah, maka Indonesia perlu secara signifikan menurunkan intensitas karbon dalam produksi baja misalkan ya, memerlukan transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan penerapan teknologi penangkap karbon ya, dan kegagalan untuk mematuhi dapat juga sangat berakibat fatal terhadap perjanjian bisnis yang telah disepakati. Nah, maka selain industri pembangkit ya, ternyata industri baja di Indonesia ini masih sangat tergantung terhadap batu bara, dan tentu proyeksi emisi akan bergeser ya, dan jika industri baja kita masih mengandalkan batu bara, maka compliance kita terhadap SIBEM ini patut untuk dipertanyakan ke depan. Maka transisi itu hal yang mutlak dilakukan. Kemudian pajak karbon juga masih menjadi persoalan kita ya, karena ternyata pajak karbon Indonesia itu terendah kedua global, dan implementasi IUCPA
pada dasarnya menuntut penguatan kebijakan lingkungan dengan dekarbonisasi industri. Ada 4 hal yang memperlihatkan kelemahan sistem pajak karbon kita ya, yaitu monitoring, data kurang akurat, verifikasi tidak independen, sistem pelaporan yang tidak terintegrasi. Hal-hal ini yang masih menjadi PR kita, padahal ya seharusnya ada banyak kebijakan yang mestinya kita perbaiki ke depan. Nah, termasuk juga proyek strategis nasional ya. Ada 3 hal yang membuat proyek strategis nasional itu bermasalah dari sisi kebijakan, yaitu izin lokasi ya, di mana diperbolehkan membangun di kawasan yang harusnya dilindungi, kemudian izin lingkungan ya dapat mengajukan 1 izin untuk banyak aktivitas, kemudian boleh meminjam kawasan hutan untuk berbagai keperluan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip deforestasi yang diatur dalam UDR. Nah, oleh karena itu penting sekali dalam studi yang teman-teman Celios dan Pusam lakukan itu perlu ada penguatan tata kelola sektor bisnis yang ada di Indonesia. Ada hal-hal yang penting sekali untuk segera ditindaklanjuti. Pertama, misalkan merevisi PP penyelenggara kehutanan ya dengan membatasi fasilitas pemberian proyek strategis nasional. Kemudian pisahkan perizinan, di mana perizinan untuk aktivitas di kawasan lindung dan kawasan produksi untuk mencegah degradasi ekosistem ini segera diambil. Perlu juga ada audit independen ya, wajib ya ada audit independen untuk semua perizinan dan praktek konservasi lahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Serta juga sangat memungkinkan ya untuk mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia termasuk FPIC dalam kerangka analisa risiko bisnis dan perizinan yang hari ini misalkan sedang dirancang oleh Kementerian HAM ya dan Kementerian Investasi di Indonesia. Maka dalam studi kami gambaran integrasi antara regulasi Indonesia seperti ISPO, SLVK, tata ruang itu harus mengacu dan diharmonisasi dengan standar EU, baik itu EUDR dan CBAM, kemudian ada harmonisasi tata kelola berkelanjutan ya dengan cara melakukan regulatory mapping, membuat national traceability dashboard ya, audit kehutanan independen dan perkuat ISPO atau beberapa sertifikasi-sertifikasi seperti yang dimiliki pemerintah hari ini diantaranya ada ISPO, kemudian ada Proper, ada Norma 100, ya, ada Prisma. Semua regulasi-regulasi itu yang sudah ada baiknya memang diintegrasikan agar bisa mendorong perbaikan dan tata kelola bisnis di Indonesia. Mungkin itu dulu Mbak Vio sebagai pengantar, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Sahid juga sebagai penulis laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Saleh. Jadi tadi Mas Saleh banyak banget mention soal pembacaannya mengenai potensi soal tumbang tindih regulasi, beban kepatuhan untuk petani kecil, sampai dengan konflik kepentingan ya dalam proses sertifikasi lingkungan dan lain sebagainya. Tadi salah satu yang saya sempat note dari presentasinya Mas Saleh adalah perlunya untuk integrasi terhadap hak asasi manusia. Karena seperti yang kita tahu dalam praktik bisnis, yang perlu ditakluk selain pelaku industrinya adalah masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di sekitar sektor bisnis yang juga akan mengalami impact ya dari laku industri itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin akan serahkan ke Mas Sahid selaku peneliti dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Nah, pertanyaan kuncinya nih Mas Sahid, saya pengen tahu sebenarnya bahwa pada ininya gimana pada AYUSEPA ini bisa menjawab tantangan yang perlu diantisipasi agar kebijakan ini tuh tidak menambah beban untuk masyarakat lokal dan untuk komunitas masyarakat adat dan komunitas lokal gitu mungkin Mas Said. Silakan. Makasih Mbak Vio. Saya juga mau share screen ya Mbak. Oke. Oke. Kelihatan ya Mbak dan Mas Saleh suara saya juga clear ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan yang saya hormati. Tadi di awal ada Mas Bima, ada Mas Saleh, Mbak Vio, Mbak Ayak juga, serta rekan-rekan dari media dan
peserta lain yang hadir di dalam diseminasi hasil penelitian ini. Tadi pertanyaan dari Mbak Vio juga sangat penting ya. Kita juga sangat perlu untuk melihat apakah penandatanganan EU-CEPA ini membawa satu implikasi yang sangat spesifik untuk kebijakan bisnis dan HAM di Indonesia gitu. Tadi juga saya sangat setuju dengan pengantar yang Mas Bima sampaikan, juga beberapa detail yang Mas Saleh sampaikan dalam konteks tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Nah, bicara tentang EU-CEPA, setelah EU itu ditandatangani pada akhir September lalu, banyak banget nih akhirnya masyarakat atau pengamat gitu yang menilai bahwa ini menjadi semacam game changer gitu ya untuk landscape perekonomian di Indonesia. Tapi sebenarnya selain menjadi dasar untuk perubahan arah perkembangan ekonomi di Indonesia, EU-CEPA sebenarnya juga memberikan desakan-desakan yang sangat spesifik sebenarnya bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan bisnis yang sangat spesifik juga gitu. Karena dengan adanya penandatanganan EU-CEPA ini, maka muncul juga lah satu kewajiban hukum yang resmi gitu bagi Indonesia untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di regionalnya Uni Eropa. Nah, beberapa di antaranya yang kita bicara bersama-sama yaitu EUDR dan CBAM ini. Nah, pertanyaannya apakah EUDR dan CBAM memiliki dimensi atau aspek hak manusia gitu ketika dia harus diimplementasikan. Nah, ternyata setelah kita teliti, EUDR sendiri sebenarnya punya kurang lebih belasan bahkan 20-an gitu. Nah, tentang hak asasi manusia gitu ya. Tapi kalau kita sarikan, apa sih kewajiban Indonesia berdasarkan EU-CEPA gitu dalam kerangkanya EUDR adalah satu, Indonesia sebagai negara produsen yang akan memasukkan produk-produk non migasnya ke Uni Eropa itu harus memastikan satu, yaitu mereka atau Indonesia harus mengembangkan kebijakan perlindungan hak asasi manusia dalam upaya melawan deforestasi dan degradasi hutan dalam praktik bisnis. Tadi beberapa komoditas yang relevan di bawah UDR, termasuk CBAM udah disebutkan oleh Mas Saleh gitu, ada kopi dan lain-lain gitu ya, sawit yang merupakan komoditas-komoditas strategisnya Indonesia. Jadi UDR ini sebenarnya selain dia meminta untuk praktik deforestasi dan degradasi hutan itu dihilangkan sama sekali gitu, yang melampaui batas terutama, dia juga mewajibkan negara-negara produsen di mana praktik deforestasi dan degradasi hutan itu terjadi harus memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh baik entitas negara maupun entitas bisnis yang melibatkan atau terasosiasi dalam praktik deforestasi dan degradasi hutan itu gitu. Nah, hak asasi siapa aja yang menjadi ruang lingkup dari UDR ini pada prinsipnya adalah semua orang gitu ya. Tapi di dalam UDR sendiri dispesifikan terutama bagi masyarakat lokal, masyarakat adat dan pekerja yang merupakan subjek yang terafiliasi langsung dengan praktik-praktik bisnis yang komoditasnya itu relevan dengan di bawah UDR itu atau kita meyakini beberapa yang paling kuat itu adalah produk-produk non migas. Nah, CBAM ini bagaimana gitu? Kalau kita teliti di dalam dokumennya CBAM sendiri, nggak ada secara spesifik ekspresi hak asasi manusia seperti yang ada di dalam UDR. Tapi di CBAM sendiri ada tuh komitmen bahwa CBAM ini hadir untuk menguatkan komitmen Uni Eropa pada Paris Agreement tahun 2015 gitu ya. Nah, di dalam Paris Agreement sendiri itu spesifik ternyata ada pengutipan bahwa Paris Agreement hadir sebenarnya untuk menjamin hak manusia yang lebih maksimal untuk setiap orang gitu. Nah, dalam konteks apa hak asasi manusia ini? Adanya dalam konteks hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun ketika Paris Agreement pertama kali disahkan 2015 itu belum ada eh, semacam frasa yang spesifik dan eksplisit tentang hak atas lingkungan hidup. Tapi belakangan UN pada tahun 2022 itu sudah mengesahkan satu resolusi yang mengatakan hak atas lingkungan hidup itu adalah bagian dari hak asasi manusia gitu. Nah, dalam konteks CBAM, CBAM ini ingin mendorong gimana caranya agar negara-negara produsen gitu, negara yang memasukkan produknya ke Uni Eropa itu memastikan bahwa bisnis
yang berkaitan dengan komoditas-komoditas yang relevan untuk ruang lingkup BEM ini berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida gitu. Nah, em, tujuannya adalah secara tidak langsung mendukung hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi, dalam kerangka UUDR dan CBAM ini, kita harus memaknai bahwa IUCEPA sebenarnya komitmennya ada implikasinya pada si kebijakan bisnis dan HAM di Indonesia, yaitu untuk melawan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terasosiasi dengan praktik bisnis yang menyumbang emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan degradasi hutan gitu. Nah, ketika nanti IUCEPA ini diimplementasikan pada tahun 2027 nanti, sayangnya gitu penelitian Selios dan Pusham menunjukkan ternyata ada nih celah-celah regulasi yang sangat serius yang harus diadres oleh Indonesia dalam upaya menunjukkan komitmennya pada kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa ini. Apa aja celah regulasi bisnis dan HAM itu? Satu, di level kebijakan kami menemukan satu istilah yaitu kebijakan bisnis dan HAM di Indonesia itu kosong dan lemah. Kosong itu artinya apa? Hari ini payung hukum untuk kebijakan bisnis dan HAM di Indonesia itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Biasanya disebut sebagai Perpres Stranas Bisnis dan HAM gitu. Nah, di dalam Perpres ini ada aturan yang sangat spesifik gitu. Bahkan di lampirannya dikatakan bahwa pelaksanaannya diatur dengan sebuah aksi bisnis dan HAM yang untuk pertama kali ditentukan dalam periode 2023 sampai 2025. Di laporan akhirnya itu diberikan pada September 2025 alias bulan lalu gitu. Artinya dalam hari ini sampai ke depannya sampai 2027 EU SEPA ini diimplementasikan, ada keadaan kekosongan hukum nih sebenarnya untuk aksi bisnis dan HAM yang relevan, yang spesifik dan jelas untuk komoditas-komoditas yang relevan di bawah aturannya EUDR dan CBAM ini. Artinya, kalau misalnya Indonesia nggak punya semacam kebijakan spesifik, rencana aksinya yang lebih spesifik lagi gitu tentang apa yang harus dilakukan oleh pebisnis-pebisnis ini, maka ini akan menjadi celah di mana Indonesia bisa menjadi pihak yang nggak berkomitmen pada penandatanganan EU-SEPA itu, gitu. Itu satu. Yang kedua, di Indonesia juga belum ada kewajiban atau ketentuan hukum yang secara spesifik mengatakan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia dari praktik bisnis yang abusive, terutama dalam konteks komoditas-komoditas yang praktik-praktik bisnis yang menyumbang emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan degradasi fungsi hutan. Nah, kalaupun ada kita cari aturan-aturan bisnis di bagian itu, memang ada seperti di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perizinan gitu. Tapi masalahnya di situ posisi Indonesia seperti administratif aja gitu ya. Kalau ada bisnis mengajukan perizinan, maka ya dicek lembaran-lembarannya kalau udah sesuai apa belum dengan aturan. Kalau sesuai dengan aturan yang ada itu ya udah izinnya dikeluarkan tanpa menilai dampak dan risiko yang lebih lanjut pada apa yang Mbak yang tadi sebagai masyarakat terdampak dari aktivitas bisnis itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi kebijakan juga, Indonesia hari ini masih menempatkan kewajiban korporasi untuk menghormati hak asasi manusia itu sebagai kewajiban yang voluntarily atau sukarela gitu ya. Sehingga orang-orang bisnis sendiri pada praktik nggak merasa terikat tuh untuk melakukan misalnya uji tuntas hak asasi manusia tentang dampak bisnisnya pada masyarakat lokal, pada masyarakat adat, pada pajaknya, atau pada masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, Indonesia sebenarnya punya satu instrumen yang eh, bisa digunakan untuk melakukan itu, namanya Prisma. Prisma itu adalah alat atau indikator yang bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk menilai risiko hak asasi manusia dalam bisnisnya. Tapi Prisma ini sendiri bermasalah gitu. Karena Prisma diatur pertama dia digunakan secara voluntarily, jadi pelaku usaha boleh menggunakannya, boleh tidak. Pelaku usaha boleh menilai dampak HAM-nya dan boleh juga tidak. Dan dalam praktiknya hari ini, kalau kita lihat data, baru 260-an pelaku usaha perusahaan yang menggunakan Prisma ini gitu. Padahal dia udah di launching bertahun-tahun lalu gitu pada 2021. Kita bandingkan dengan jumlah perusahaan di Indonesia yang hari ini bisa 4 juta lebih, artinya hanya 0,0067%
pelaku usaha yang menggunakan Prisma ini. Artinya hanya 0,67% perusahaan itulah yang menilai resiko hak asasi manusia dari praktik bisnisnya. Nah, ini menjadi satu celah regulasi nih untuk memastikan Indonesia juga turut mematuhi komitmen Eropa pada bisnis dan hak asasi manusia itu. Yang kedua tentang Prisma lagi, yang tahu hasil dari penilaian itu hanya 3 pihak gitu ya. Satu pelaku usahanya, kedua pemerintah dalam hal ini Kementerian HAM, dan yang ketiga Tuhan. Masyarakat sendiri yang sebenarnya terdampak langsung dari praktik bisnis itu nggak bisa mengetahui apa hasil penilaian risiko itu gitu. Nah, itu menjadi satu celah yang mungkin akan menjadikan tantangan yang sangat spesifik bagi Indonesia dalam melaksanakan komitmennya berdasarkan EU SEPA itu. Nah, yang kedua kita sebut ketidakselarasan regulasi gitu. Nah, di Indonesia ini risetnya Celios dan Pusat menemukan bahwa regulasi di sektor bisnis seperti Undang-Undang Cipta Kerja, aturan tentang perizinan berbasis resiko itu belum selaras dengan bagaimana aturan atau tata kelola lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia gitu. Nah, ketidakselarasan ini pada akhirnya gitu ya, dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan membuat kebijakan bisnis dan HAM di Indonesia itu menjadi semakin lemah posisinya. Kalau bahasa yang lebih umumnya gitu ya, kita bisa sebut hari ini kebijakan bisnis dan HAM yang sebenarnya berorientasi untuk memastikan agar masyarakat terdampak itu tidak diganggu hak asasi manusia, itu adanya seperti tiada gitu. Karena di satu sisi kebijakan payungnya diatur oleh peraturan presiden, tapi kebijakan-kebijakan bisnis yang itu diterapkan sampai ke level teknis itu diatur bahkan dari undang-undang gitu. Ada Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ada peraturan pemerintah tahun 2025 ini tentang perizinan berbasis resiko, di mana di situ nggak ada resiko berbasis HAM di dalamnya gitu. Nah, jika peraturan yang bertentangan, maka ya otomatis yang undang-undang dan peraturan pemerintah ini yang akan mengenyampingkan peraturan presiden sebagai satu aturan yang lebih rendah gitu. Sehingga tingkat ketaatan pelaku usaha pun juga akan ditentukan berdasarkan payung hukum atau baju hukumnya regulasi bisnis dan HAM ini. Dan terakhir adalah celah regulasi di bidang akses keadilan. Nah, hari ini kalau misalnya dalam sawit misalnya banyak banget report yang diberikan oleh masyarakat sipil bagaimana pengembangan industri sawit itu merampas hak warga, bahkan dalam beberapa kasus ada keluarga yang dia dipaksa menghasil target sekian banyak sawit gitu ya, sehingga nggak hanya bapaknya yang bekerja tapi dia memaksa ibu dan anak-anaknya juga turut bekerja agar targetnya itu nyampe pada target dari perusahaan itu. Masalahnya kalau mereka ini ingin menyampaikan mekanisme keluhan atas perilaku abusif dari perusahaan-perusahaan itu, jalurnya nggak cukup aksesibel gitu bagi masyarakat. Nah, kita bisa bilang mekanisme keluhannya belum ada diatur di Indonesia, terus upaya pencegahan yang lebih konstruktif dan sistematis dari pemerintahan juga belum ada, apalagi aspek pemulihannya. Dalam beberapa praktik, dari segi pemulihan, kalau perusahaan sampai melanggar hak asasi manusia, praktiknya adalah perusahaan akan langsung berhadapan dengan masyarakat. Kita bisa bayangkan perusahaan dengan resources yang sangat besar akan berhadapan misalnya dengan warga lokal yang resourcesnya terbatas, berhadapan dengan masyarakat adat yang mungkin resourcesnya dari segi hukum juga terbatas. Nah, itu situasi-situasi yang menjadi tantangan dari segi akses dalam konteks bisnis dan HAM yang berkaitan dengan komoditas-komoditas yang tunduk di bawah EUDR dan CBAM itu. Maka itu berdasarkan celah regulasi itu kami menemukan ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat konkret gitu ya untuk perbaikan regulasi di Indonesia dalam upaya mengimplementasikan komitmennya berdasarkan EU SEPA ini. Satu, dari segi kebijakan dan kerangka hukum. Risetnya Celios dan Pusat UI mendorong agar harus dengan sangat serius mengembangkan kebijakan bisnis dan HAM ini gitu, terutama untuk komoditas-komoditas non migas. Nah, di sini kami mendorong agar kebijakan bisnis dan HAM itu menyentuh eh, praktik-praktik bisnis yang spesifik gitu. Misalnya non migas dia punya kerangka sendiri, yang migas itu ada kerangka sendiri dan seterusnya. Praktik bisnis ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda gitu. Begitu juga dengan dampaknya pada hak asasi manusia. Dan di dalam pengembangan kebijakan ini, perspektifnya berdasarkan tidak hanya pada perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga integrasi prinsip hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan bisnis, termasuk dari segi penilaian perizinan berbasis risiko. Yang kedua, kami mendorong
adanya kebutuhan untuk pengembangan instrumen seperti Prisma itu gitu. Nah, jangan sampai hanya menjadi alat yang hidup segan mati tak mau gitu ya. Di satu sisi keberadaannya ya segan-segan untuk dipakai, tapi dimatikan sekali juga nggak mungkin gitu. Nah, sehingga kami mendorong agar Prisma ini diperkuat posisinya gitu. Eh, nggak hanya tentang kekuatan mengikatnya, artinya kami mendorong agar penggunaan Prisma ini harus menjadi sesuatu yang wajib ke depannya gitu. Dan yang kedua, Prisma ini juga harus diintegrasikan ke dalam mekanisme perizinan berbasis resiko. Karena hari ini kalau kita baca peraturan presiden tentang perizinan berbasis resiko, nggak ada tuh aturan tentang resiko hak asasi manusia itu nggak ada gitu. Nah, sehingga Prisma ini akhirnya tereksklusi dengan sendirinya karena aturan pemerintah yang tidak sensitif pada hak asasi manusia gitu. Nah, artinya dari segi pengembangan instrumen, kita juga harus mendorong adanya semacam uji tuntas hak asasi manusia yang wajib bagi bisnis ini, dan Prisma menjadi satu elemen di dalamnya gitu. Nah, yang ketiga adalah penyelarasan regulasi. Karena hari ini regulasi di bidang bisnis itu banyak tidak selarasnya dengan tata lingkungan hidup dan hak asasi manusia, maka riset kami menegaskan bahwa untuk implementasi yang efektif dari IUCEPA, maka penyelarasan ini haruslah dilakukan ya gitu agar menunjukkan komitmen Indonesia yang selaras dengan IUCEPA itu. Dan yang terakhir yang tidak lupa adalah untuk meningkatkan kapasitas institusinya sendiri. Hari ini sebenarnya kebijakan bisnis dan HAM itu juga membentuk apa yang disebut sebagai gugus tugas bisnis dan HAM, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal gitu ya, pemerintahan daerah. Tapi masalahnya dengan fakta bahwa peraturan di tingkat daerah aja banyak yang nggak selaras dengan prinsip dan prinsip hak asasi manusia gitu, dan orang-orang yang menjalankan aturan itu juga kelihatan tidak sensitif dengan hak asasi manusia. Situasi yang sama mungkin juga terjadi di level pemerintahan daerahnya gitu. Kalau belajar dari beberapa mainstreaming issues seperti isu-isu kelompok rentan dan hak asasi manusia, nah sebenarnya peningkatan kapasitas institusi negara yang menjalankan kebijakan itu juga menjadi perlu agar kebijakan itu bisa mewujud dalam bentuk tindakan-tindakan mereka gitu. Nah, mungkin dari saya itu aja, Mbak Flo, sebagai pengantar untuk diskusi kita setelah ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Vio. Oke, makasih banyak Mas Syahid. Jadi tadi udah disampaikan ya bahwa memang salah satu tantangan dalam sektor industri ya, terutama yang tadi berbasis lahan itu banyak sekali memang celah kebijakan yang belum mengintegrasikan hak asasi manusia ya dalam laku industrinya. Nah, tadi juga sempat dimention salah satu temuannya adalah bahwa tata kelola atau kebijakan di Indonesia itu masih belum memberikan ketegasan atau kewajiban kepada negara untuk mencegah dan memulihkan kerugian hak asasi manusia dalam sektor industri. Nah, maka dari itu kayaknya sudah bergabung dengan kita ya, ada Mbak Haya selaku campaign manager dari Satya Bumi, karena selama ini Satya Bumi udah banyak sekali melakukan advokasi ya Mbak ya di lingkungan mengenai bagaimana sektor bisnis itu juga mempengaruhi penerapan hak asasi manusia. Bahkan banyak sekali pelanggaran yang sudah di-capture dalam proses advokasinya Satya Bumi. Mbak Haya, oke Mbak Haya. Untuk itu langsung aja pengen bagaimana sih tanggapan Mbak Haya? Oh iya, kenapa nih Mbak Haya? Oke Mbak Haya. Sebentar. Oh, untuk host bisa sedang di-unable, Komisian. Oke, udah bisa ya Mbak Aya ya? Oke, terima Udah kasih. bisa. Terima kasih Kakak host. Ya, jadi gimana Mbak Iya. selama ini Mm-mm. tantangan yang udah di-capture dalam proses advokasinya Satya Bumi soal FPIC kayak gitu. Nah, Mhm. mungkin bisa menanggapi sebelum nanti kita akan diskusi Mbak dengan teman-teman Oke. jurnalis dan lain sebagainya. Oke, aku ada siapin PPT sih sebenarnya supaya diskusinya, supaya apa yang aku sampaikan tuh terarah gitu Kak. Jadi emang, Oke. jadi memang
dalam advokasinya memang banyak banget ya, gak cuma di Indonesia sebenarnya. BTW makasih Kak, udah kasih Satya Bumi kesempatan untuk ikut diskusi dalam acaranya Selios yang ngebahas hal yang sebenarnya lagi happening dan penting juga untuk dibahas gitu. Jadi sebagai pengantar, namaku Haya. Aku dari Satya Bumi, dan Satya Bumi adalah organisasi hak asasi manusia dan lingkungan organisasi kampanye yang mengkampanyekan lingkungan dan hak asasi manusia di Indonesia dari upaya-upaya bisnis ekstraktif yang meresikokan lingkungan dan melanggar hak asasi manusia. Nah, Satya Bumi sendiri dalam proses advokasi dan kampanyenya, kami melihat sebenarnya di dalam peraturan Uni Eropa atau peraturan negara lain yang punya keterkaitan supply chain dengan Indonesia, apakah ada kursi khusus untuk masyarakat, khususnya masyarakat adat, untuk mengadres berbagai macam dampak, baik dampak langsung atau direct impact atau indirect impact, baik bentuknya adverse atau parah ataupun pelanggaran yang bentuknya tidak adverse atau tidak parah. Salah satunya adalah peraturan di Uni Eropa. Nah ini juga yang mau disampaikan ya, banyak yang tanya kenapa peraturan-peraturan di luar Indonesia itu tuh penting dan relevan untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Dan pertanyaan ini sebenarnya sering banget datang dari pemerintah gitu. Kenapa sih kita harus menyesuaikan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia terhadap standar-standar atau regulasi-regulasi yang ada di Uni Eropa? Ini kan namanya ekstrateritorial atau kalau orang hukum tuh biasanya ini tuh ekspor peraturan gitu. Harusnya ini tuh nggak boleh dilakukan karena ini tuh melanggar sovereignty hukum dari negara Indonesia gitu. Nah, ini tuh bisa dibahas atau bisa dijawab dengan bilang bahwa bagaimanapun juga Indonesia ini selalu diletakkan sebagai periferi ya, atau kantong-kantong negara yang selalu dijadikan negara untuk memproduksi konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di internal yang ada di 27 negara anggota di Uni Eropa. Artinya perusahaan-perusahaan Uni Eropa itu punya supply chain dari atau rantai pasok dari Indonesia, yang mana rantai pasok ini seperti kita tahu dan sudah jadi pembahasan di mana-mana, melahirkan pelanggaran hak asasi manusia dan juga kerusakan lingkungan hidup. Jadi hubungan bisnis to bisnis ini harus diproteksi oleh negara, baik ini negara 27 negara Eropa melalui European Commission dan European Parliament, dan juga Indonesia, pemerintahan Indonesia sebagai negara produsen. Sebagaimana di dalam tadi Mas Said sempat singgung, di dalam UNGPs ada 3 prinsip yang harus dikedepankan, adalah right to respect, right to protect, dan right to remedy. Dan 3 pilar ini harus dilakukan oleh seluruh pihak yang ada di dalam gambar ini tadi. Oleh perusahaan, oleh negara yang memungkinkan menciptakan enabling condition buat perusahaan sehingga perusahaan itu bisa membawa produk-produk Indonesia ke konsumen yang ada di Uni Eropa. Dan itulah kenapa dia relevan. Kemudian pertanyaan kedua yang juga ditanyakan dan Mas Saleh ingin aku untuk diskusikan sebagai poin diskusi adalah, apakah sebenarnya industri berbasis lahan itu berpotensi besar untuk melanggar hak asasi manusia? Jawabannya iya, bisa iya, dan bisa tidak. Tapi pada dasarnya EU Green Deal itu masih punya apa yang saya sebut dengan logika ekspansif tadi. Artinya dia tidak serta-merta menghentikan hingga pada taraf tertentu, ada kebutuhan cap atau kebutuhan maksimal berapa banyak jumlah komoditas yang datang dari Indonesia, maksimalnya tuh berapa sih yang harus dikirim atau harus diimpor ke Uni Eropa. Artinya industri ekspansif ini, utamanya industri berbasis lahan, itu akan selalu punya potensi berbarengan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Ini juga tertuang di dalam EU SEPA. Sebenarnya susah menilai secara objektif ya, karena juga belum bisa dibaca agreement yang terbaru di dalam UDR dan juga di dalam CBAM itu sendiri. Nah, kemudian tetapi permasalahannya, karena kita tahu secara faktual industri yang berbasis lahan itu akan selalu punya tendensi untuk melanggar hak asasi manusia. Bagaimana sih peraturan-peraturan Uni Eropa ini, apakah sudah sufficient untuk mengadres permasalahan-permasalahan HAM yang ditimbulkan dari konsumsi Uni Eropa? Atau kita terjebak dengan hubungan bisnis biasa aja nih, dan selalu begitu, polanya akan balik lagi ke bisnis as usual gitu. Sebelum masuk ke sana, sebenarnya di dalam ini itu ketika kita ngomongin rantai pasok, maka ada istilah due diligence-nya. Ini saya juga udah sempat bahas due diligence atau uji tuntas gitu ya. Sebenarnya kalau OECD punya barang itu ada 6 step tuh Kak, tentang due diligence. Yang mana 6 step ini sepertinya kok tidak tercermin, baik itu di EU SEPA, Indonesia EU SEPA ataupun di UDR itu sendiri. Yang pertama itu stepnya adalah gimana caranya polisinya perusahaan, baik itu perusahaan di Indonesia dan juga perusahaan di Eropa, itu punya kebijakan yang embedded atau menubuh di dalam perusahaannya, kebijakan terkait proteksi hak asasi manusia, respect hak asasi manusia, dan juga proteksi lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dampak. Identifikasi potensi dampak ini misalnya sering ada gitu ya Kak di AMDAL, tapi rata-rata potensi dampak ini tuh baru pada potensi dampak bencana yang sangat terlokalisir di satu tempat itu. Jadi nggak terlihat tuh potensi dampak pelanggaran hak asasi manusia. Dan karena tidak terlihat potensi dampak ini, peta jalannya jika ada pelanggarannya itu juga nggak ada itu. Padahal ini bagaimana memitigasi bencana itu juga penting ketika kita bicara tentang due diligence. Jadi due diligence itu bukan hanya ketika terjadi masalah tangani, diremedi, tapi sebelum terjadi masalah itu harusnya dicegah. Kemudian melakukan track ketika misalnya ada pelanggaran atau potensi pelanggaran, sejauh mana perusahaan ini beradaptasi dengan potensi pelanggaran itu. Jika sudah ada pelanggaran, bagaimana perusahaan menangani pelanggaran. Dan satu unsur dalam proses tracking di dalam due diligence ini adalah itu harus transparan kepada orang yang mengadu, kepada masyarakat yang ingin memantau proses trackingnya tadi. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan, dan yang keenam, balik lagi itu ke awal, dilihat lagi apakah remedinya sudah cukup, sudah sesuai, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, tetapi yang jadi permasalahan, baik di UDR ataupun di EU SEPA, kami di Satya Bumi melihat bahwa sebenarnya dua peraturan ini tuh, satu peraturan, satu regulation, dan satu agreement ini, atau dua produk ini, sebenarnya nggak cukup sufficient loh untuk addressing hak asasi manusia. Di UDR misalnya, ketika ngomongin hak asasi manusia, maka dia melemparkan semua permasalahan hak asasi manusia itu ke dalam hukum nasional negaranya. Yang jadi permasalahan ada, dan sekalipun itu berbicara tentang substantiated concern, sebagaimana tertuang di dalam pasal 31 UDR. Permasalahannya, EU ini aware loh Pak, bahwa banyak permasalahan hak asasi manusia di Indonesia. Kita nggak usah ngomongin Papua yang memang permasalahannya sudah sangat tersistematis, tapi permasalahan-permasalahan di dalam rantai pasok. Kenapa EU aware? Karena dalam proses SPLK, VPA untuk kayu, itu tuh mereka paham bahwa dalam deforestasi maka akan ada forest dependent communities yang terlanggar haknya. Dan beberapa kali dalam seri diskusi saya dengan para lobbyis EUDR yang ada di Brussels sana, mereka aware loh Kak bahwa ini ada pelanggaran hak asasi manusia, dampak dari konsumsi komoditas perkebunan yang tertuang di dalam UDR. Kemudian ketika diadres, lalu bagaimana remedinya di dalam UDR? Mereka nggak bisa jawab. Mereka bilang, ya itu kami nanti akan ekspor peraturan dong, kami nanti akan mengatur Indonesia dong. Nah itu nggak bisa Indonesia tuh diatur. Indonesia kan negara yang sovereign. Jadi ketika ngomongin EU mau mengkonsumsi green products, dia bilang, aku bisa impose peraturan. Tapi ketika EU ditagih, oke, what if your consumption cause severe impact?
to environment, to the human rights. Mereka bilang, oh kami nggak bisa atur itu ekstra teritorial kami. Jadi mereka ini main di dua kaki gitu ya Kak. Dan sama juga di EU-SEPA juga itu saat ini pembahasan hak asasi manusia masih muter-muter di pembahasan tentang adversary group, bagaimana ada CSO yang membahas dan lain sebagainya. Di tahun 2014 dalam diskusi EU-SEPA tahun 2014 itu ada pembahasan, oke, kalau gitu kita harus bikin due diligence dulu nih buat Indonesia. Kita lihat dulu sebenarnya potensi dampak dari agreement EU sama Indonesia tuh apa yang harus kita address, apa yang harus kita remedy, apa yang harus kita mitigate. Tapi berhenti aja tuh Kak di tahun 2014. Mungkin teman-teman Selios punya update terbaru, apakah pembahasan ini sudah ada dan sudah duduk tuh Kak due diligence-nya sebelum agreement ini akhirnya difinalisasi draftnya. Nah, tetapi ketika kita ngomongin Green Deal sebagai sebuah paket kebijakan, dikenal juga yang namanya CSDD ya kan Kak. CSDD itu sebenarnya adalah Corporate Sustainable Due Diligence Directive. Jadi dia itu di tingkat Uni Eropa bilang ke 27 negaranya, tolong kamu bikin peraturan yang memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di negaramu atau perusahaan yang negaramu itu kerjasama dengan negara lain dalam proses pasokan ke Uni Eropa itu tuh apa yang namanya address deh permasalahannya, coba deh jadi bridging untuk adverse impact-nya, akhiri adverse impact-nya, combating juga climate change. Cuman update terbarunya sekarang ini karena partai kanan di Uni Eropa juga lagi meningkat ya Pak, jadi ada juga nih upaya untuk water down CSDD ini, dan juga ini tuh nanti khawatirnya tiernya itu cuma tier 1 nih Kak due diligence-nya, cuman sampai perusahaan yang langsung terkoneksi dengan Uni Eropa. Sekarang advokasinya juga lagi berusaha menjaga gimana caranya si CSDD ini stay true to its color sesuai dengan yang tertuang di dalam EU Green Deal tadi. Nah, sekarang kalau bahas FPIC di Indonesia ya Kak, apa sih sebenarnya tadi Mas Aid udah banyak juga sih bahas, jadi memang karena ketiadaan dasar hukum, bentuk perizinan yang top down, tidak ada hak veto dalam izin. Jadi kalau kita ngomongin FPIC, kalau kita mau stay true to UNDRIP gitu ya, jadi UNDRIP tuh bilang bisa loh masyarakat tuh nge-veto, atau bahkan bisa loh masyarakat itu mundur ke belakang kalau ternyata ini dia setuju, tapi 2 tahun lagi dia ternyata mencabut persetujuannya, ini bisa loh dilakukan. Tapi ini nggak ada ya di peraturan di Indonesia, perlindungan masyarakat adat tidak ada. Kita tahu semua bagaimana undang-undang masyarakat adat itu nggak maju-maju gitu ya, asimetri pengetahuan yang dilatenkan, jadi bentuk sharing pengetahuan itu juga sangat top down. Udah pun top down, pembentuk kebijakan itu juga tidak mau mendengarkan local knowledge, women knowledge, pengetahuan perempuan, pengetahuan lokal yang sebenarnya itu udah jadi stewardship-nya loh Kak untuk perlindungan lingkungan hidupnya. Jadi memang sangat disentralisir, apalagi pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya, Indonesia yang tadinya terdesentralisasi, tata kelola SDA-nya dan tata kelola kehutanannya ditarik lagi itu ke sentral, semakin lagi masyarakat itu putus ya Kak hubungan korespondensi dengan pengambil kebijakannya gitu. Dan tadi ya balik lagi tidak adanya due diligence, masih jauh banget kalau kita lihat Perpres tahun 2023, Perpres 60 kalau aku nggak salah ya nomornya, itu nggak ada tuh ngomongin due diligence, jangankan due diligence, ngewajibin perusahaan buat punya peraturan tentang UNGPs aja nggak ada yang tegas, nggak ada giginya Perpres itu. Nah, tapi kami Satya Bumi melihat bahwa sebenarnya kalau EUDR itu ngomonginnya fokus tentang perkebunan, sebenarnya perbaikan tata kelola perkebunan itu mutlak ya dilakukan dengan atau tanpa EUDR. Makanya kenapa rata-rata teman-teman NGO dan CSO yang ngebahas perkebunan hutan ini mendukung implementasi EUDR. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam Undang-Undang Perkebunan tahun 2014, aku lupa lagi nomornya, kayaknya nomor 398, anyway, Undang-Undang Perkebunan gitu ya, ternyata udah banyak Kak peraturan di Undang-Undang Perkebunan itu yang sejalan ternyata sama EUDR, kecuali bagian cut off date-nya ya Kak. Legalitas diatur tentang legalitas, terus kemudian traceability juga. Kalau misalnya pemerintah itu progresif, ambisius untuk STDB, harusnya traceability itu udah bukan masalah lagi. Sekarang EUDR muncul tiba-tiba kelabakan dan menggunakan alasan petani sebagai smallholders sebagai tameng untuk bilang bahwa EUDR akan mengeksklusi petani.
Come on, kita udah hampir 13 tahun undang-undang perkebunan itu mandek pelaksanaannya, STDB nggak jalan. Andai aja pemerintah itu melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan legalitas lahan petani, kemudian traceability petani, itu EUDR itu udah bukan lagi jadi masalah yang bikin menciptakan kepanikan di tengah-tengah smallholders. Karena kalau saya ketemu sama petani di Sigi, petani kakao di Sigi, petani rubber di Jambi, saya bilang, Pak, iya ada UDR loh gini-gini, tapi kalau Bapak bisa daftar STDB, sebenarnya itu aman kok Pak untuk sistem traceability-nya. Oh gitu, iya ini sempat ada yang bilang sama saya untuk daftar STDB, tapi tidak pernah saya itu diberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana itu STDB. Jadi instead of melaksanakan kewenangannya yang sudah tertuang jelas di undang-undang, dan ini sebenarnya bagian dari good governance system ya menurut hukum administrasi negara, pemerintah malahan nyalah-nyalahin UDR dan bilang ini nanti akan nge-exclude petani dan seterusnya. Yang mana itu sebenarnya sangat tidak akomodatif lah ya, mungkin bisa dibilang, dan sangat tidak menyelesaikan masalah. Karena mau sampai kapan kondisi tata kelola perkebunan di Indonesia itu seperti ini? Kalau kita ngomongin ini, itu tadi dari aku, Kak, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Aku kembalikan ke Kak Florencia. Mohon maaf ya kalau aku ada salah-salah. Oke, makasih banyak Mbak Aya ya. Tadi udah disampaikan dengan sangat clear bahwa sebenarnya kerja-kerja advokasi yang teman-teman udah lakukan dari Satya Bumi dan kawan-kawan lain itu sebenarnya selaras ya dengan pembacaan dari hasil risetnya Celios dan Pusam UII bahwa banyak banget celah HAM, celah pelanggaran HAM dalam sektor industri berbasis lahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga sebenarnya AYUSEPA, Perjanjian Kerjasama Ekonomi yang Komprehensif AYUSEPA ini sebenarnya bisa menjadi momentum atau mungkin triggering aja ya, bahwa ini perlu untuk trigger perbaikan tata kelola yang sektor industri itu tidak boleh mengingkari HAM gitu. Tapi note tadi dari Mbak Haya yang saya highlight adalah itu semua bisa jadi highlight, tapi harus ada political will dari pemerintah Indonesia, itu yang perlu. Oke. Makasih Mbak Haya, tadi aku terharu banget mendengarkan paparan dari Mbak Aya. Kemudian sesi selanjutnya, karena tadi sudah dipaparkan ya dari narasumber dan penanggap, kita buka sesi kalau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau mengkonfirmasi. Nah, teman-teman mungkin bisa raise hand, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi gitu. Ada yang resen nggak? Dari teman-teman media, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa banget langsung menghubungi Mas Saleh, Mas Sahid, atau ke Mbak Haya juga bisa ya, gitu. Kalau misalnya dari teman-teman nggak ada, saya minta ini deh, closing statement dari ketiga narasumber kita. Pertama dari Mas Saleh. Satu kalimat Mas Saleh soal AYUSEPA ini. Saya pengen Mas Saleh ngasih closing statement, satu kalimat. Iya, kita punya momentum positif ya untuk memperbaiki tata kelola bisnis. Oke, momentum. Jadi dari Mas Saleh tadi ngasih kata kunci momentum. Kalau dari Mas Sahid, satu kalimat closing Mas, satu aja kalimatnya. Ya, dari saya mungkin IUSEPA ini sebenarnya menyediakan semacam angka untuk melengkapi kebijakan bisnis dan HAM di Indonesia ya Mbak ya. Tapi perlu benar-benar menjadi catatan bahwa dalam implementasi IUSEPA kegagalan Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia masyarakat lokal, masyarakat adat, termasuk pekerja di dalam praktik bisnis abusive itu tidak hanya akan constitute posisi Indonesia sebagai negara yang melanggar hak asasi manusia warganya gitu, tapi juga melanggar komitmen kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa itu gitu. Nah, itu juga perlu menjadi highlights kita.
Oke, sebelum ada pertanyaan tadi dari kolom chat, Mbak Aya dulu. Satu kalimat, Mbak. Susah sih satu kalimat apa ya? Kita harus merangkum ini dalam Kita satu harus kalimat. merangkum ini. Aku rasa eh, kita harus eh, kita harus berhenti. Indonesia harus berhenti hanya menjadi sumber komoditas bagi konsumen-konsumen di negara lain gitu, dan mulai pasang gigi untuk punya perlindungan dan juga akses remedi bagi masyarakat dan lingkungan hidup yang terlanggar dan dirusak. Oke, siap. Jadi dari tadi ketiga narasumber kata kuncinya adalah momentum, terus bisa jadi komplement, bukan yang core-nya. Terus yang ketiga adalah menaikkan posisi tawar Indonesia, gitu ya, agar kita nggak ada dalam relasi ekonomi politik global yang timpang, gitu ya, Mbak ya. Tadi ada dari Mas Burhan yang resen, mungkin bisa langsung disampaikan ya untuk pertanyaannya, Mas. Siapa tadi ya? Halo Mas Burhan. Mana? Has to unmute. Oke. Halo Mas Burhan. Cek, Mas Burhan. Mas Burhan. Mungkin masih di enable kayak aku tadi, Kak. Aku udah has to unmute coba. Saya bilang nggak bisa unmute ya katanya. Iya. Oh, oke. Aku udah has to unmute coba. Apakah udah bisa, Mas? Ini sudah bisa nih. Oke. Silakan Mas. Eh, Terima kasih Mbak Vio dan teman-teman Selios, diskusi yang sangat baik ini, dan semestinya diskusi ini tidak hanya berhenti di sini ya, terus harus di amplify di forum yang lebih luas karena sangat menarik. Kebetulan saya dari Kati, juga di koalisi Forum Dialog Konservasi Indonesia ya, dan koalisi Sistem Pangan Lestari, dan juga di koalisi Kehutanan. Saat ini kita juga sedang melakukan advokasi sejumlah aturan perundang-undangan baru ya, undang-undang baru yang direvisi ya. Ada undang-undang Kehutanan, ada undang-undang Pangan, terus kemudian undang-undang Perubahan Iklim dan undang-undang Masyarakat Adat yang sepertinya sangat inline sekali dengan diskusi hari ini. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Sahid ya bahwa salah satu persoalannya adalah ada banyak sekali undang-undang yang itu sesungguhnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga perlindungan terhadap lingkungan terkait dengan bisnis, tapi itu diatur di undang-undang yang lebih rendah gitu, statusnya kayak Perpres, terus PP dan kayak Prisma dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita ada kesempatan sebenarnya untuk memasukkan hal-hal yang itu lebih komplain dengan urusan-urusan perlindungan ekologi dan hak asasi manusia di undang-undang yang baru ini gitu. Undang-undang Kehutanan misalnya berdasarkan draft dari yang diberikan oleh DPR ya, Komisi 4 kepada kita, itu kan kalau kita lihat masih sangat jauh dari harapan untuk bisa mereformasi persoalan-persoalan kehutanan dan izin-izin, karena sama sekali tidak menyentuh dengan PP 23 tahun 2001 yang merupakan turunan dari UJK. Dan bahkan waktu kita melakukan RDPU dengan DPR ya, waktu itu di tanggal 15 Juli, bahkan sifatnya hanya revisi waktu itu dan tidak menyentuh pada UJK dan aturan perundangan di bawahnya ya, terutama PP 23 itu yang mengatur begitu banyak hal yang mempermudah perizinan di sektor kehutanan, bahkan termasuk di kawasan lindung. Nah, demikian pula di Undang-Undang Pangan yang kita lihat itu
apa yang hendak diatur adalah salah satunya itu mengakomodasi apa yang sudah diatur dalam Perpres 12 tahun 2025 yang itu menambahkan 77 PSN baru di era pemerintahan Prabowo ini ya, dari semula yang sudah diatur di dalam PP 109 tahun 2020 tentang PSN ini ditambah lagi jadi 77, termasuk di dalamnya adalah 4 jenis food estate gitu. Nah, yang itu tentunya sangat sangat bertentangan dengan IUDR yang seperti dijelaskan oleh teman-teman. Nah, saya ingin pandangan dari teman-teman Selios, mestinya dari sisi substansi ya undang-undang baru ini, termasuk undang masyarakat adat ya, yang itu juga kayaknya akan di roll over tahun 2026 karena masuk juga prolegnas 2026. Dari undang-undang yang baru ini ya ini juga akan menjadi masukan bagi kita. Saat ini kita juga sedang mengajukan draft masukan baru kepada DPR kebetulan terkait dengan hal ini, undang-undang kehutanan dan undang pangan. Prinsip-prinsip apa saja yang itu perlu diperkuat di undang-undang baru ini, di RUU baru ini. Dan yang kedua adalah kemungkinan untuk pemerintah abai dengan hal ini. Kalau mengingat bahwa selama ini bahkan dengan kalau kita ingat dulu GAT, TBTO dan sebagainya, pada akhirnya pemerintah memilih untuk mengalihkan pasar daripada kemudian harus comply dengan rezim ekonomi global seperti itu, termasuk mungkin dengan EU. Kemungkinan ke sana akan seperti apa? Sehingga kalau melihat hari ini kan kepentingannya sangat jangka pendek sekali ya. Dan pemerintah hari ini paling cuma 5 tahun dan kalau kita melihat perkembangan terakhir IUDR ini kan diundur, ditunda, maksudnya ditunda pelaksanaannya 2027 karena masalah terkait dengan pengawasan IT yang juga bermasalah kalau nggak salah saya baca kemarin itu, yang untuk mengawasi benar nggak atau dari negara yang sudah mengajukan itu benar-benar sudah menjalankan prinsip-prinsip yang ada, dan juga terkait dengan ternyata ada lobby-lobby juga dari perusahaan-perusahaan besar kayak Uni Eropa, dan juga ada keberatan dari ASEAN bahkan juga termasuk Indonesia terhadap IUDR itu. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Burhan. Tadi banyak banget menyoroti bahwa sebenarnya problem dari UDR dan bisnis berbasis lahan itu multisektoral ya. Makanya tadi sempat mention atau meminta pandangan dari Selios dan rekan-rekan narasumber lain bagaimana poin apa saja sebenarnya yang perlu diintegrasikan dalam kayak RUU Pangan, RUU Masyarakat Adat, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan kedua tadi adalah untuk implikasi jangka menengah dan panjangnya ya. Mungkin langsung aja saya kasih kesempatan mungkin dari Mas Saleh dulu, nanti juga akan ditambah sama dari Mas Said dan Mbak Aya juga gitu. Silakan Mas Saleh. Ya, makasih Mas Burhan. Ada cukup banyak informasi dan analisa yang disampaikan Mas Burhan sangat up to date ya, dan sangat selaras dan bisa menggambarkan potret yang terjadi hari-hari ini. Tapi dalam konteks studi ini dan dalam konteks kajian yang sedang kita lakukan, memang ada baiknya kita ke depan itu memiliki integrasi standar yang cukup baik ya. Hari-hari ini beragam standar yang ada itu bersifat voluntary dan relatif parsial dan dikelola secara sektoral oleh masing-masing kementerian. Sebagai contoh, misalkan kalau kita cek Kementerian Ketenagakerjaan punya standar norma 100 yang mengatur soal ketenagakerjaan. Kemudian Kementerian SDM punya standar sendiri soal bagaimana good mining practices yang mereka klaim. Kemudian OJK punya standar sendiri soal taksonomi hijau. Kemudian Kementerian HAM punya standar sendiri soal Prisma, penilaian risiko bisnis dan HAM. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup punya standar sendiri soal proper. Jadi semua standar-standar ini ada, dan menariknya kita juga mengadopsi konsepsi sertifikasi secara independen oleh lembaga sertifikasi ya. Ada banyak kan perusahaan-perusahaan sertifikasi, lembaga-lembaga sertifikasi independen yang memberi sertifikasi terhadap perusahaan, dan itu juga berbayar, dilakukan secara mandiri, tetapi impact-nya terhadap masyarakat juga rendah. Nah, ini kan menjadi soal-soal yang cukup serius di kita, soal banyakan standar, lomba-lomba membuat standar masing-masing, tidak ada yang ingin diintegrasikan secara holistik ya, dan tidak fokusnya tidak pada masyarakat, fokusnya tidak pada
warga, lingkungan hidup, tapi fokus pada komoditi dan hanya ingin memoles produk yang akan diproduksi. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan ke depan, duduk bareng, integrasikan beberapa standar itu. Makanya dalam studi ini salah satu yang ingin didorong itu adalah bagaimana mengintegrasikan standar yang sudah ada di Indonesia dengan beberapa standar yang akan muncul. Misalkan Prisma, misalkan kami mendorong Prisma itu bisa integrasi dengan beberapa standar-standar perizinan yang lain, misalkan. Mungkin itu secara ringkas ya. Mungkin belum bisa merepresentasikan pertanyaan Mas Burhan, tetapi bayangan kami adalah integrasi itu penting dan meminimalisir pembentukan standar-standar yang tidak perlu sebenarnya. Itu mungkin sementara Mbak Vio. Oke, bisa ditambah dari Mas Syahid sama Mbak Ayah. Sama tadi Makasih. juga ada pertanyaan soal gimana itu potensi dana antara dalam kaitan food estate ya Mas ya. Ya, makasih Mbak Vio. Makasih juga untuk Mas Burhan. Saya kira tadi banyak juga insight baru yang kita dapatkan dari keterangan Mas Burhan yang relatif sebenarnya singkat gitu ya. Tapi saya setuju tuh dengan Mas Saleh, kita kayaknya perlu duduk lagi bersama-sama untuk merumuskan apa nih yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk mendorong perubahan kali ya dalam rancangan undang-undang yang hari ini sedang dibahas di DPR sana gitu. Tapi berdasarkan pertanyaan Mas Burhan tadi, satu prinsip apa sih yang perlu banget diperhatikan untuk pembentukan itu? Mungkin beberapa di antaranya aja gitu ya Mas ya. Satu, saya setuju tuh dengan yang dibilang Mas Saleh dan itu yang sedang kami upayakan juga hari ini untuk penyelarasan dan pengintegrasian semacam apa yang udah kita miliki hari ini gitu. Tadi Mas Saleh menyebut banyak banget instrumen, belum lagi dari Kementerian Investasi ya, juga ada tuh instrumen sendiri gitu yang bisa menilai apakah investasi ini udah baik atau belum dan seterusnya gitu. Tapi yang jadi permasalahan itu, Mas, dalam bentukan regulasi di Indonesia hari ini gitu ya, saya juga nggak tahu nih ya akar penyebabnya nanti pura-pura nggak tahu aja sebenarnya. Akar penyebabnya itu selalu saja pemerintah kita itu punya kebiasaan kalau bikin aturan itu nggak ada penyelarasan gitu dengan aturan-aturan yang lain. Jadi satu aturan dibikin, ya udah dibikin dulu aja gitu bahwa dia nanti akhirnya bermasalah karena bertentangan dengan aturan yang lain, nanti bikin aturan yang baru gitu. Begitu terus cara membikin aturan itu proses yang cepat, tertutup gitu kan, dan tidak memungkinkan publik secara lebih luas mengakses proses-proses itu dari awal gitu. Nah, itu penting sebenarnya memasukkan prinsip keselarasan peraturan tuh sebenarnya. Nah, di situ nanti bisa masuk akhirnya perbincangan kita tentang gimana nih menyelaraskan RUU Kehutanan dan Masyarakat Adat misalnya dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dengan aturan konstitusi tentang hak asasi manusia, dengan jaminan lingkungan hidup dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua adalah prinsip partisipasi bermakna dari publik sendiri gitu ya Mas ya. Seringkali dalam praktiknya para pembentuk kebijakan ini bikin aturan tapi rancangan awalnya dibikin dulu sama mereka-mereka di level elit gitu. Lalu setelah udah jadi dan agak sulit untuk diubah dan dipahami secara cepat, mereka lempar ke publik gitu. Sehingga nanti ruang publik untuk mengintervensi dan membawa perubahan itu menjadi lebih sempit ketimbang dari awal masyarakat terdampak itu bisa dilihat tuh sebenarnya. Jadi pembentukan aturan kita itu top down dan belakangan tambah fast lagi. Jadi top down and fast gitu. Padahal mau diatur adalah orang-orang yang ada di grassroots gitu ya. Sehingga partisipasi bermakna itu menjadi penting. Dan yang terakhir adalah akses to justice-nya itu gitu Mas. Jadi menjadi permasalahan aturan-aturan kita misalnya yang berkaitan dengan perkebunan, dengan eh, pertambangan gitu misalnya ya, ada kecenderungan aturan itu tidak membayangkan bagaimana ketika nanti dia diimplementasikan di level lapangan gitu. Seolah-olah aturan itu selalu membayangkan semua orang yang ada di lapangan itu setara gitu dari segi kapasitas, resources dan semacamnya gitu. Nah, maka dari segi access to justice, prinsip anti diskriminasi akhirnya menjadi penting gitu. Misalnya tadi Mas Bima dan riset Selius dan Pusam ini menemukan ada nih ternyata petani-petani kecil yang berpotensi terbebani lebih besar kalau misalnya aturan bisnis dan sendiri diterapkan secara sama rata gitu. Ibaratnya tadi kalau perusahaan besar aja menggelontorkan dana yang sangat besar dan energi yang sangat untuk mematuhi itu gitu ya. Apalagi perusahaan-perusahaan kecil dan petani-petani kecil gitu. Otomatis dia akan
terbebani dengan lebih berat gitu. Maka intervensi akses to justice-nya, intervensi aturan itu juga harus non-diskriminasi. Artinya aturan harus memperlakukan subjek dengan cara yang berbeda agar kesetaraan itu muncul gitu dari segi realitas bisnis dan HAM-nya itu. Nah, mungkin dari saya itu aja sedikit tambahannya. Silakan Mbak, saya kembalikan lagi ke Mbak Vio. Oke, bisa. Mbak Ya mungkin mau menanggapi ya Mbak Ya. Untuk yang pertama tuh tentang prinsip-prinsip apa aja ya untuk pembahasan. BTW terima kasih banyak ya Mas Burhan untuk update-update-nya. Aku tercerahkan banget dengan kondisi terbaru saat ini dan sepertinya memang butuh banyak diskusi juga nih tentang perkembangan ini gitu. Tapi kalau mungkin buat jadi poin bahan diskusi bareng-bareng juga ya, prinsip-prinsipnya itu sebenarnya prinsip basic ya Mas Burhan yang udah ada dari tahun sebelum-sebelumnya gitu ya, kayak precautionary principles, kemudian juga prinsip yang ada di UNGPs gitu ya, Human Rights Guiding Principles on Business and Human Rights. Terus juga yang terbaru dan penting juga untuk dibahas karena ketika ngomongin masyarakat adat itu mereka biasanya hidup di bawah kanopi hutan, dan sekarang ini ada progres pemerintah yang lagi cepet banget untuk memenuhi Convention on Biodiversity, maka dan itu kelihatannya di dalam Undang-Undang KSDHE yang terbaru itu lagi-lagi akan minggirin masyarakat, maka prinsip yang juga penting untuk didiskusiin bareng-bareng adalah human rights based approach on conservation. Jadi gimana caranya conservation itu tidak hanya untuk memenuhi kredit iklimnya pemerintah, tapi juga harus ngelindungin masyarakat, dan itu semuanya tertuang juga di dalam CBD ya, di dalam KMGBF itu yang pertama. Terus yang kedua, pengalihan pasar. Sebenarnya terkait dengan pengalihan pasar ini, kalau dari studi-studinya Satya Bumi, ada beberapa komoditas yang memang itu nggak ada substitusinya ya untuk konsumsi Uni Eropa. Kalau misalnya palm oil, CPO, mungkin dia bisa diganti pakai minyak bunga matahari atau minyak-minyak yang lainnya gitu ya. Atau untuk biodiesel, mereka bisa ganti itu pakai minyak dari tebu atau dari biomasa gitu. Tapi misalnya seperti coklat, kopi, kayu, itu tuh tetap akan, however, akan banyak ngambil dari Indonesia. Dan due diligence statement itu nggak cuman proses supply chain yang datang ucuk-ucuk langsung dari Indonesia, tapi juga sekalipun dia misalnya udah masuk ke pasar lain gitu ya, misalnya pasar India, pasar Pakistan, itu bisa tetap ke-track gitu, Mas Burhan dan Kak Vio, due diligence-nya. Jadi aku rasa EUDR ini serigorous itu sampai mau nggak mau pemerintah ini harus perbaikin gitu tata kelolanya, karena kalau nggak akan ke-track gitu. Dan permintaan coklat sekarang ini yang lagi tinggi harganya karena climate crisis di Afrika, itu harusnya jadi buy-in-nya pemerintah nih untuk memperbaiki tata kelola perkebunan coklat yang ada di Indonesia, karena itu menguntungkan banget untuk petani. Harga coklat sekarang lagi paling tinggi loh Kak dari beberapa tahun terakhir kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan food estate ya. Oh ya, singkatnya, food estate ini harus jadi perhatian ya Kak, karena di dalam EUDR dia ada proses benchmarking ya. Benchmarking proses ini dia nanti tuh akan berpengaruh sama seberapa simplified atau seberapa kompleks proses due diligence-nya Kak, Mas Burhan dan Kak Vio. Jadi kalau misalnya tren deforestasinya itu tinggi, which is akan menyentuh angka 3 juta ya dari food estate ini, maka benchmarking-nya dalam evaluasi EUDR itu juga bisa jadi high, dan ini tuh jadi notifikasi untuk Uni Eropa, FAO gitu, dan juga GRC, Joint Research Center-nya Uni Eropa, untuk bilang, oh ternyata tren deforestasi Indonesia ini tinggi, sekalipun itu deforestasi yang nggak berkaitan sama komoditasnya UDR gitu loh Kak, itu tetap bisa dihitung. Sama yang kedua, karena dia itu banyak nebang kayu, dan ada kemungkinan juga nih, kemarin ngobrol sama teman-teman FWI, kayunya ini diekspor juga sebenarnya ke Uni Eropa gitu. Terus yang terakhir banget nih Kak, saat ini sebenarnya penundaan UDR di tahun 2027 itu belum final, karena kemarin banget Parlemen Uni Eropa tuh justru ngeluarin surat bilang ke Komisi Uni Eropa buat kalian nih jangan maju mundur gini deh, udah sibuk tahu bisnis tuh berusaha untuk comply sama EUDR gitu, ini kalian tuh malahan merugikan bisnis jadinya gitu, karena kan orang-orang di parlemen ini kan orang bisnis ya, jadi mereka bilang gue udah keluarin duit investasi banyak banget, lu nya maju mundur gitu, malahan
malahan begitu parlemennya. Jadi yang aku lihat apalagi Belanda dan negara-negara port besar ya, Italia, Belanda, kemudian Jerman, itu mereka udah in place banget sebenarnya Kak sistem khususnya untuk operator dan kompeten authorities yang ada di UDR. Sorry kalau terlalu teknis ya Kak Vio, tapi kurang lebih begitu, aku open banget kalau mau diskusi di luar acara ini. Terima kasih banyak. Oke, makasih. Mas Saleh bisa nambahin sedikit soal yang tadi pertanyaan food estate dan dana antara? Oke, kalau yang food asset mungkin saya belum bisa update ya. Tapi kalau yang Danantara ya, khususnya Danantara mungkin ini yang sedang perlu kita analisa lebih lanjut ya. Sejauh ini kan Celios dan teman-teman masyarakat sipil lain bersama ICW, kemudian bersama teman-teman dari Tren Asia dan beberapa masyarakat sipil lainnya membuat platform Danantara Monitor. Nah, di sana ada beberapa bagian signifikan yang sebenarnya bisa untuk dicermati mengenai orientasi investasi Danantara di sektor energi dan sektor transisi energi. Nah, memang kalau kita lihat ada kecenderungan investasinya tidak begitu mengembirakan ya dari sisi transisi energi dan antara juga nampaknya tidak begitu memperhatikan misalkan prinsip taksonomi hijau atau kerangka taksonomi hijau yang ditetapkan oleh OJK sebagai panduan sebenarnya dalam melakukan investasi. Ini juga yang menjadi catatan sebenarnya. Mungkin itu nanti kayaknya Mas Bima ingin menambahkan itu Mbak Vio. Ya, jadi Mas Bima mau nambahin ya, karena Celios bersama beberapa koalisi masyarakat sipil lain kemarin sempat ya launching Danantara Monitor. Nah, bisa Mas Bima bisa nambahin mungkin perspektif itu. Iya, ini saya jawab dulu sebentar pertanyaan yang terkait dengan food estate ya, yang dikelola oleh Agrinas gitu ya. Jadi pada prinsipnya yang kita lihat adalah apakah kemudian food estate yang dikelola oleh Agrinas Palma ini, terutama untuk kebutuhan sawit, apakah domestik ataupun ekspor. Itu karena nanti akan berpengaruh. Nah, ini khawatir beberapa sengaja mengalihkan dari orientasi ekspor itu kepada kebutuhan untuk pemenuhan biodiesel karena campurannya blendingnya itu lebih besar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi karena standarisasi lingkungan tadi dianggap sebagai hambatan, akhirnya beloknya ke dalam negeri. Nah, kalau belok ke dalam negeri ini nanti ada isu lain. Salah satunya adalah perebutan pasokan antara minyak goreng dengan biodiesel seperti yang terjadi pada tahun 2021 kemarin. Nah, ini yang harusnya kemudian kita jaga betul. Jadi jangan karena dia nggak mau ekspor, terus di dalam negeri dibelokin untuk kebutuhan lain yang justru deforestasinya bisa tetap terjadi, kepatuhan lingkungannya diturunkan, tapi menjadi masalah terhadap lingkungan juga terhadap misalnya potensi ekspor yang hilang. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Tadi Saleh betul ya, nambahkan bahwa ada Danantara Monitor bisa melakukan tracking dan juga advokasi, sekaligus juga ada whistleblowing ya. Jadi kalau ada menemukan praktek, Danantara ini kan sovereign wealth fund yang sebenarnya tunduk pada Santiago Principle atau prinsip Santiago. Salah satunya adalah harus dipastikan bahwa seluruh resiko dalam pembiayaan dan investasi itu terukur. Nah, apakah berinvestasi di sektor sawit yang standar lingkungannya rendah itu adalah investasi yang risiko tinggi atau rendah? Nah, itu harus dipublikasi kepada publik karena juga akan berpengaruh terhadap keputusan pemilihan proyeknya dan antara. Mungkin itu ya. Jadi kita kawal bersama, jangan sampai kita memperjuangkan ini ada potensi ekspor asal standar lingkungannya kemudian dipenuhi begitu ya. Tapi jangan sampai ini justru berbalik anti terhadap ekspor sehingga menimbulkan permasalahan baru di lingkungan. Nah, ini kita akan rugi banyak kalau arahnya begitu, terutama yang dikelola oleh Agrinas dan Danantara. Itu saya mungkin dari saya. Makasih, teman-teman. Oke, makasih Mas Bima. Tadi Mas Burhan mau ngomong ya, bisa di-unmute. Nah, oke, silakan Mas. Terima kasih Mas Bima, Mas Saleh, Mbak Aya, dan Mas Said untuk jawabannya. Ini sebenarnya kayak undangan dan berharap nanti saya lihat juga bisa mendukung kita. Kita di Forum Dialog Konservasi Indonesia, di situ ada Gati, ada RWI, ada IOG, ada Pili, ada berbagai masyarakat sipil yang lain, ada termasuk Sawit Watch juga.
Huma dan sebagainya, akan saat ini kan sedang advokasi undang-undang kehutanan dan undang-undang pangan gitu. Nah, nanti antara tanggal 10 sampai tanggal 23 ini kita sedang melakukan konsultasi dengan para pakar terkait dengan draft yang akan kita sampaikan, draft kedua yang akan sampaikan ke DPR. Nah, tanggal 23 kita bikin dialog publik. Saya berharap teman-teman Selis bisa hadir nanti juga, Mas Said dan Mbak Aya, untuk memberikan masukan-masukan terhadap draft itu. Dan juga nanti tanggal 5 November kita mengadain kerjasama sama CNN TV Indonesia, bikin kayak mereka punya forum yang disiarkan secara tunda, dan kita mau mengundang beberapa pengambil kebijakan utama termasuk Dasko dan Bu Titik Prabowo yang itu saat ini sangat berperan penting dalam urusan terkait dengan revisi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kehutanan ini. Termasuk nanti mungkin Mas Bima bisa juga kita harapkan tuh hadir di situ, memberikan masukan dari aspek hitung-hitungan ekonomi terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan, khususnya sektor kehutanan dan pangan ini. Karena beberapa kali kita audiensi, bahkan kemarin waktu kita RDPO, rapat dengar pendapat di DPR, lagi-lagi argumennya adalah argumen ekonomi pertumbuhan gitu, yang diajukan oleh para pengambil kebijakan termasuk DPR. Sementara kan ini kita latar belakangnya rata-rata NGO lingkungan ya, NGO di sektor sumber daya alam, yang kita agak miskin dalam urusan terkait dengan hitung-hitungan ekonomi. Kita perlu narasi tandingan yang kuat di sana, dan sangat berharap teman Selios yang punya banyak kajian terkait dengan hal ini bisa mendukung kita. Itu sih dari ini, dari saya, Mbak Pio. Terima kasih. Oke, terima kasih banget ajakannya Mas Burhan, karena terpaksa ya waktunya sudah mepet waktu sholat Jumat. Mungkin kita bisa akhiri sesi diskusinya sampai saat ini gitu. Nanti silakan banget kalau teman-teman ada yang pengen didiskusikan di debat atau dipertanyakan dari Mas Saleh, Mas Sahid, dan Mbak Aya. Ini silakan banget direcokin ya. Nanti juga akan diupload ya laporannya di web Selios gitu. Dan jangan lupa take note tadi ajakan dari Mas Burhan, kita kawal bareng-bareng, ngomongin ini bareng-bareng karena isunya adalah isu multisektor gitu. Jadi perlu duduk bareng ini karena dari tadi kata kunci yang saya bisa compile adalah pertama tumpang tindih dan perlunya harmonisasi. Nah gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya pandu pada forum pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah kata dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi yang menjalankan. Terima kasih. Makasih Mbak Aya atas pencerahannya.